April, selamat datang di session April. Seperti bulan kemarin kita udah tahu ya tentang semesta mendukung, ya kan? Energinya emang semesta mendukung di bulan Maret. Bulan Aprilnya kita pingin lihat nih gitu kan. Dukungan atau kolaborasi kita dengan semesta itu mewujud seperti apa sih? Ya. Setiap zodiaknya kita akan dalamin lagi ya dengan energi Jupiter konjang Neptun di bulan April ini. Kita lihat berkahnya akan terwujud seperti apa per zodiaknya. Oke, cek it out. Hai Virgo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain energi kalian di bulan April. Kita lihat ya lebih mendalam tentang berkah apa yang menanti Virgo di bulan April. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Virgo, mungkin message-nya juga buat kalian karena energi kita suka ketukar, oke? Atau kita saling mengadopsi energi. Kalau nggak sesuai, jangan coba nonton Rising Sign, Sun Sign, dan Moon Sign. Gue sih saranin nonton ketiganya karena ini general reading. Dengan nonton ketiganya kalian bisa lebih memilah-milah sesuai dengan situasi dan kondisi kalian. Oke, untuk yang belum terbiasa nonton gue saranin untuk nonton playlist 12 rumah astrologi, isinya 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologinya, karena nanti gue akan buka 12 kartu yang mewakili itu. Oke? Gue langsung aja dengan Mystical Shaman untuk melihat fokus dan energi Virgo di bulan April. Gue lupa buka contekan gue. Ini contekan semua energi pergerakan planet di bulan April dan setahun ke depan sih. Energi Virgo dan fokusnya di bulan April. Main theme. Wind kebalik. Under the deck, the ancient ones. Wind. Kalau tegak itu ada perubahan. Kalau nggak tegak, kalau kebalik, belum ada perubahan. Alam bawah sadarnya, the ancient ones. Ya, ini istilahnya leluhur yang hidup di awal peradaban. Itu sifatnya abadi, Ya. Dia mengundang. Ada undangan dari mereka itu untuk kita bisa melihat ya, untuk kita mencoba melihat ke depan ya, 1000 tahun mendatang, 10.000 tahun mendatang bumi ini seperti apa, dan undangannya adalah untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya. Oke. Tapi gimana bisa mewujudkan perubahan kalau kita belum mau berubah? Oke. Masih dengan cara berpikir yang sama. Langsung gua ke Lenormand ya. Berkah apa yang menanti Virgo di bulan April? 3 kartu aja. Heart, Anchor, Stair, Under the deck, Kompas. Jantung bacaannya adalah stabilitas, Anchor. Tentang dua hati yang menyatu,
dengan segala pilihannya, itu mau dibawa kemana? Tujuannya kemana? Kalian punya pilihan. Sini saatnya menentukan pilihan. Mau kemana? Ini energi Jupiter. Jupiter ada di Pisces. Dan emang main theme bulan April ini yang sangat heboh buat astrologer. Jupiter konjang Neptune, once in a lifetime experience. Di Pisces, karena di Pisces jadi once in a lifetime. Karena terakhir 1800 sekian, lama banget. Karena kalau cuman Jupiter konjang bersanding dengan Neptune tuh nggak lumayan sering, maksudnya ya lumayan sering setiap 12 tahun ya. Setiap 12 tahun sampai ke 14 tahun kisaran itu pasti mereka bersanding. Tapi di zodiak-zodiak yang berbeda gitu kan. Nah, di Pisces itu terakhir 1800 sekian gitu. Jadi kita sangat beruntung untuk bisa ikut merasakan energinya. Nah, Jupiter itu tentang optimis, tentang visi, tentang berkah, planet keberuntungan, tentang karma spiritual, tentang bagaimana melampaui batas-batas, go beyond. Neptune itu tentang imajinasi, kreativitas, visi, mimpi, unconditional love. Unconditional dan love itu sendiri. Jadi Jupiter sama Neptune bersanding itu lebih tepatnya secara global kesadaran spiritual awareness gitu. Karena memang mereka kedua planet itu dia seimpunya Pisces ya. Dan Pisces itu secara astrologi, secara chartnya dia di rumah ke-12 memang segala sesuatu yang sifatnya beyond, di luar kuasa kita, tentang alam bawah sadar itu sendiri, tentang yang tidak bisa diungkapkan, sifatnya memang spiritual juga gitu. Oke. Jadi Jupiter sama Neptune itu lagi di rumahnya, energinya double ya. Oke. Yang paling penting untuk kalian ketahui adalah kalian ada pilihan untuk menjadi stabil, dan stabil itu pasti. Tapi masalahnya stabilitas itu mau dibawa kemana gitu loh. Sama kayak the ancient ones ini ya. The ancient ones ini kan pertanyaannya adalah bagaimana kalian ingin mewujudkan visi ya ke depan kalian, visi ke depannya. Oke, udah. Dan Jupiter buat Virgo, Pisces buat Virgo itu yang memang di rumah ke-7 ya, di rumah relationship buat buat Virgo. Piccesnya ada di rumah ke-7, relationship. Oke. Langsung ke Lucky Tarot. 12 kartu. Apa dampak dan pengaruh pergerakan planet di bulan April untuk Virgo dalam segala aspek kehidupannya? Rumah pertama, The Wheel of Fortune, Jupiter. Rumah kedua, The Fool.
Rumah ketiga, the world. Rumah keempat, the chariot. Rumah kelima, the hierophant. Rumah keenam, the magician. Wow. Di rumah ketujuh, the sun. Di rumah ke-8, justice. Rumah ke-9, the lovers. Rumah ke-10, strength. Rumah ke-11, the empress. Rumah ke-12, the moon. Wow, oke. Under the deck, the star. Tanggal pertama, tanggal 1 di bulan April itu new moon di Aries, bulan baru di Aries. Bulan baru itu konotasinya dengan beginning, ya. Sadarin tidak ada awal tanpa akhir. Nah, jadi kalau mau yang namanya perubahan, the wind, ya. Kalau mau adanya awal, harus ada yang diakhiri. Aries buat Virgo itu ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu tentang apa sih? Tentang bagaimana kita berbagi dalam kebersamaan atau segala hal yang sifatnya milik bersama. Oke. Ada kontrol juga, ada power juga, ya. Apa yang bisa kita kontrol? Jangan menjadi abusive power. Menyalahgunakan kekuasaan. Ya. Karena di situ juga tentang finansial, tentang properti, tentang warisan, ideologi, ya. Kalian dapat justice. Entah mungkin ada yang menghadapi pengadilan. Yang jelas butuh keseimbangan. Butuh keseimbangan. Justice itu energi Libra. Libra itu memang tentang keseimbangan ya, tentang apa namanya? Imbangan ya. Bukan berarti Libra itu seimbang. No. Dia mencari keseimbangan. Selalu mencari keseimbangan. Selalu mencoba untuk menimbang-nimbang segala sesuatunya. Karena dia tidak pernah, maksudnya sulit gitu, sulit buat Libra mendapatkan keseimbangan. Jadi dia selalu menjadi yang diplomatis. Pada dasarnya hukum itu memang berpihak. Oke. Karena kita bicara energi Libra, itu nanti ada purnama di Libra tanggal 16 ya. Tanggal 16 April ada full moon di Libra. Ya, Libra itu buat Virgo di rumah keberapa? Rumah kedua. Rumah kedua itu tentang apa? Tentang materi. Tentang segala hal yang sifatnya materi. Tentang value system, bagaimana kita menilai atau yang bernilai, berharga buat kita apapun itu ya. Termasuk ideologi, termasuk anak, termasuk keluarga, rumah tangga, pekerjaan, penghasilan, ya, reputasi, whatever. Nah, harta benda, itu rumah kedua. Nah, di rumah kedua itu ada the full. Kalian dapat the full di rumah kedua. Jadi kalian siap memulai sesuatu yang baru dan menempuh apapun itu resikonya. Ya, itu energi Aries, ya kan? Balance kan? Karena memang Aries dan Libra itu oposisi, ya. Oposisi. Nah, tanggal 5 Venus masuk ke Pisces.
Nah, Pisces lagi-lagi buat Virgo, karena gue lagi baca Virgo selalu di rumah pertama ya. Nah, hitung ya, Pisces, Virgo, Libra, ya, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, rumah ke-7. Ya. Oposisinya Virgo, kalian dapat the sun. The sun di mana sih mataharinya? Di Aries. The sun. The sun itu akan ada pencerahan, akan ada kebenaran yang terungkap. Ini the sun itu juga tentang ego, ya. Nah, karena matahari ada di Aries bulan April, ya, balik lagi kita ke rumah kedua, di rumahnya Aries, the Fool. Jadi akan memulai sesuatu yang baru, ya, menempuh apapun itu resikonya. Dan the sun itu kalau menurut tarot itu energi Leo, ya. Leo itu originalnya di rumah kelima, di rumah kelima. Di rumah kelima kalian itu ada Virgo, Libra, Sagittarius, Capricorn, the Hierophant. Di rumah kelima ada the Hierophant. Tentang komitmen, rumah kelima itu tentang romance, love affairs, tentang kreativitas, project, anak-anak, ya, tentang masa kanak-kanak kalian, tentang jiwa kanak-kanakan kalian. Hierophant itu adalah komitmen terhadap apapun yang membuat kalian happy, karena kalian menikmatinya, ya. Ini juga tentang kepatuhan, ya, loyalitas, tradisi, ya. Rumah Capricorn itu originalnya rumah Leo, tapi Leo-nya sendiri buat Virgo ada di mana? Di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang apa? Original rumahnya Pisces, ya. Rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure, tentang alam bawah sadar, tentang spiritual, tentang ya keyakinan yang membatasi diri kita sendiri, ya. Di rumahnya Leo buat Virgo, di rumah ke-12 kalian dapat the moon. The moon itu energi Pisces atau enggak Cancer. Jadi mungkin ini Venus di Pisces itu akan dapat pencerahan tentang karma, ya. Tentang karma spiritual, ya, atau alam bawah sadar kalian yang kalian harus akhiri karena menyangkut emosional, stabilitas, ya, keluarga, tradisi, rumah. Oke. Dan Venus di rumahnya Pisces itu wow banget asli. Kenapa? Ya karena Pisces itu bicara tentang Neptune dan Jupiter itu sendiri gitu, ya. Spiritual awareness, tentang unconditional love, ya. Venus itu tentang relationship, tentang money, tentang your value system, ya. Bagaimana kalian menilai atau memegang sesuatu prinsip atau nilai-nilai itu sendiri. Segala yang sifatnya unconditional, segala hal yang sifatnya tanpa kondisi, kebebasan, spiritual. Tanggal 10
Merkuri masuk ke Taurus. Merkuri masuk ke Taurus, di rumahnya Taurus, itu di rumah ke-9 buat kalian ya. Rumah ke-9 itu tentang travel ya. Segala sesuatu yang sifatnya berjarak, emosional atau geografi, tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing juga baru, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, juga higher learning. Kalian dapat the lovers, pilihan. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri, melihat, mengetahui perbedaan-perbedaan. Bagaimana kalian memahami, menyikapi perbedaan-perbedaan itu dan melampaui batas-batas kalian sendiri. The lovers itu pilihan, dan ini energi Gemini. Dan secara ini Merkuri ya masuk ke Taurus ya. Merkuri itu tentang planet tentang persepsi, mindset ya. Yang kita diminta untuk go beyond. Karena di rumah ke-9, go beyond, lampaui batas-batas kalian sendiri. Karena Merkuri itu juga tentang edukasi, pengalaman, pengetahuan, wawasan yang kita dapatkan dari saat kita kecil hingga saat ini. Go beyond, higher learning ya. Itu Merkuri. Di Taurus tentang nilai-nilai, bagaimana kita menilai, kita diminta go beyond dari nilai-nilai sebelumnya gitu. Nah, karena ini energi Gemini, kita lihat di rumahnya Gemini ada apa? Rumahnya Gemini, karena Taurus ada di rumah ke-9, rumah Gemini di rumah ke-10 buat Virgo ya, yaitu tentang karir, reputasi, long term goal, visi, dan status sosial. Kalian dapat strength. Kalian diminta untuk lebih kuat, membangun kekuatan dari dalam diri. Kalian diminta untuk membangun kekuatan dari dalam diri, untuk speak up, ekspresikan, tampil. Energi Leo. Leo di mana buat Virgo? Rumah ke-12. Baiklah. Emosional, stability. Stabilitas emosional yang terikat oleh karma atau alam bawah sadar. Dan itu juga ada kaitan dengan bagaimana kalian berrelationship dengan sesama, bahkan dengan diri kalian sendiri. Oke. Tanggal 12 Jupiter konjang Neptun. Di Pisces. The Sun, the Sun, the Sun. The Sun, the Sun, the Sun. Jadi Jupiter kan planet terbesar di galaksi kita ya. Dan dia itu sifatnya spiritual. Sifatnya spiritual, karma spiritual. Di saat kita mampu melewati ya, di saat kita mampu go beyond, melewati karma duniawi ya, yang membatasi kita yang sifatnya keduniawian ya, termasuk manusia itu sendiri. Kita sebagai manusia, kita itu duniawi ya. Karma duniawi kita ya, kita bisa menjadi lebih spiritual, kesadaran spiritual ya. Dan Neptun itu sifatnya kondisi gitu, kebebasan mutlak. Spiritual itu sendiri adalah kebebasan tanpa ikatan, tanpa kondisi. Dengan kesadaran kita sendiri kita memilih, karena kita selalu dihadapkan pada pilihan. Hidup itu sendiri pilihan ya. Dan Pisces itu sendiri tentang melebur tanpa mengkondisikan apapun, tanpa terkondisi juga.
dengan imajinatifnya Neptune, kreativitasnya Neptune yang wow banget ya, lagi di rumahnya itu bersanding sama Jupiter itu jadi besar banget, bisa dibesar-besarkan ya. Hati-hati itu aja ya. Jangan sampai nggak membumi juga gitu kan, makanya perlu balance. Anyway, ini di relationship ya, buat Virgo, relationship, partnership, entah itu personal, entah itu profesional, bahkan dengan diri kita sendiri ya, itu ada pencerahan nih mas, ada kebenaran yang terungkap. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita, eksistensi dari diri kita sendiri, ego itu sendiri. Oke. Tanggal 14 Mars masuk ke Pisces. Itu energinya martir. Mars di Pisces. Mars itu tindakan. Mars itu warrior. Mars itu patriot. Mars itu militer. Mars itu leader. Mars itu entrepreneur. Ya. Kita siap bertarung, ya kan, berjuang untuk sesuatu yang jauh lebih besar, kan gitu. Pengorbanan. Pengorbanan berdasarkan apa tapi? Takut atau cinta? Tindakan kita untuk apapun itu, jiwa kita, the ancient ones. Tanggal 16 full moon di Libra. Tadi udah gue omongin ya, rumah kedua kalian dapat the full, energi Aries itu sendiri. Balik ke new moon di Aries. Tanggal 1 apa yang terjadi? Tanggal 1 saat bulan baru di Aries, kalian ingin memulai apa? Apa yang kalian ingin mulai? Dan mungkin di situ dengan energi purnama di Libra, Libra itu tentang keseimbangan. Di situ dengan energi purnama di Libra, kalian dipertanyakan lagi semua rencana kalian untuk memulai sesuatu di saat bulan baru di Aries. Itu kalian pikirkan lagi, kalian pertanyakan lagi. Ya. Masih jalan nggak? Gitu. Untuk yang namanya keseimbangan nih, gitu. Untuk yang hal-hal yang sifatnya ini bernilai nggak sih, bermanfaat nggak sih, ada gunanya nggak sih, gitu. Atau untuk materi itu sendiri, gitu. Penghasilan itu sendiri mungkin ya, untuk beberapa dari kalian. Tanggal 19 matahari masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Nah, kalau tadi di rumahnya Aries ada Justice ya, masuk matahari ke Taurus, the lovers ya, pilihan tentang bagaimana kita mau go beyond ya, melampaui batas-batas kita sendiri. Nah, di seberangnya, gue langsung ngomong aja di seberangnya, karena begitu memang membaca berchart, ya, baca chart itu, ngelihat the opposition, oposisinya, ya, itu adalah rumah ketiga, rumah ke-9 oposisinya rumah ketiga. Rumah ketiga itu tentang persepsi kita sendiri, ya, dan itu di rumah Taurus juga lagi ada Merkuri di Taurus yang berseberangan, oke? Dan di rumah ketiga itu, di rumahnya Scorpio, ya, di rumahnya Scorpio. Tentang persepsi di original rumahnya Merkuri itu sendiri ya, itu ada the world. The world itu siklus yang komplit tentang persepsi kita sendiri, tentang mindset kita sendiri ya. Segala hal yang memang sudah tidak lagi sesuai atau sejalan dengan diri kita, komplit.
completion ya. Dan ini energi Saturn, karma duniawi ya. Saturn sekarang lagi di mana? Di Aquarius. Aquarius buat Virgo itu ada di mana? Di kesehari-harian, di rumah ke-6 ya. Rumah ke-6, rumah ke-6 ada The Magician. Rumah ke-6 itu tentang kebiasaan, rutinitas, tentang bagaimana melayani orang lain, tentang kesehatan itu sendiri. Ada The Magician. The Magician itu energinya Merkuri, balik lagi ke The Lovers, pilihan. Apa yang ingin kalian realisasikan dalam keseharian kalian? Sejalan dengan apa? Dan matahari ya masuk ke Taurus. Matahari itu lagi-lagi memberi terang ya, tentang pilihan apa yang kalian miliki, tentang nilai-nilai yang kalian, karena Taurus itu tentang nilai, komitmen ya, tentang tradisi, tentang komitmen, tentang tradisi, tentang institusi, konstitusi ya. Kalian punya pilihan. Beda negara, beda peraturan kok. Mau ngikutin peraturan yang mana? Atau kalian punya peraturan sendiri? Itu matahari di Taurus ya. Bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian? Tanggal 29 Pluto retrograde di Capricorn. Tadi udah gue sebut tuh, di rumahnya Capricorn, di rumah ke-5. How you have fun. Bagaimana kita having fun, bersenang-senang. Apa yang kita nikmati untuk kita lakukan ya. Romance, love affairs, tentang romance, love affairs, tentang kreativitas, tentang anak, tentang jiwa kanak-kanakan kita, tentang bagaimana kita mengekspresikan diri ya. The Hierophant. The Hierophant itu energi Taurus ya. Tapi gue lagi fokusnya di Pluto retrograde ya. Planet Pluto itu planet transformasi. Balik ke tadi ya, the main energi ya, fokusnya Virgo. Win kebalik, tidak ada perubahan. Bagaimana kita having fun? Ini The Hierophant itu juga tentang iman ya. Lihat gambarnya aja. Kita sujud pada apa sih? Pluto itu planet transformasi, dia penjaga kegelapan, penjaga pintu neraka. Karena retrograde, dia akan menarik kembali semua keluar. Menarik kembali semua keluar. Untuk kita revisi. Semua pengalaman kita, semua pengetahuan dan wawasan kita, ya, yang selama ini ingin kita coba lupakan, kuburkan, ya. Itu pokoknya semuanya, nggak hanya itu aja sih, termasuk yang lain-lain, semuanya ditarik keluar supaya kita revisi lagi ya, cara atau sudut pandang kita melihat sesuatu sehingga kita mampu menerima apapun itu, mempelajari, memahaminya ya, untuk melihat transformasi seperti apa yang kita butuh lakukan. Dan memang di rumahnya ini energi Taurus, di rumahnya Taurus dan matahari memang lagi di situ ya kan. Ada pilihan. Jadi pilihan-pilihan kalian ya tentang perubahan itu sendiri. Kembali lagi itu kesadaran spiritual, kesadaran kalian sendiri untuk melakukan apapun. Tidak ada paksaan ya, karena spiritual itu sendiri adalah kebebasan, tidak ada paksaan. Nggak mau berubah juga nggak apa-apa.
konsekuensinya diterima sendiri tapi gitu, right? Jangan ngajak-ngajak yang lain. Anyway, tanggal 29 juga, masih tanggal 29, Merkuri masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus, masuk ke rumah 10, karir, reputasi, long term goal, juga status sosial. Dan Merkuri, mindset, persepsi, ya. Merkuri itu yang nge-govern Gemini. Dia balik ke rumahnya, ya, balik ke rumahnya sendiri gitu. Dia nyaman di Gemini, Merkuri. Jadi energinya tuh ngedouble di situ. Ya. Kalian diminta untuk tampil, ya, untuk membangun kekuatan dan percaya diri, untuk tampil, untuk lebih ambisi, punya ambisi akan goalnya kalian sendiri. Apapun itu narasinya, sih, bagaimanapun kalian mau bernarasi, ya, untuk menciptakan, untuk menghadirkan, untuk meningkatkan kepedean kalian, ya, bebas-bebas aja. Yang penting goal kalian nyampe kan gitu. Tanggal 30 New Moon, bulan baru lagi, udahan ya, udah siklus tuh. New Moon atau New Moon di Taurus, yang mana itu juga ada gerhana matahari di Taurus. Lagi-lagi tentang pilihan apa yang kalian akan ambil. Nah, alam bawah sadar kalian dapat the star. Clearing atau cleaning energi dari yang bukan energi kita. Kita selalu mengadopsi sekitar kita, entah itu benda, entah itu manusia, ya. Kita selalu mengadopsi apapun yang ada di sekitar kita, karena energi kita selalu menyesuaikan, mencoba untuk menyesuaikan diri, ya. Nah, cara yang paling ampuh sih back to nature, kembali ke alam, ya. Kembali ke alam untuk clearing, untuk cleaning. Dan ini juga mungkin bulan April ini saatnya untuk decluttering. Decluttering itu artinya pembersihan. Musim semi, gitu. Bersih-bersih, ya, dari segala hal yang sudah tidak ada lagi manfaatnya untuk kita. Ya. Dan dengan begitu kita menyelaras dengan semestanya. So the star itu adalah wish fulfilled. Jadi harapan-harapan kita bisa terwujud. Oke, udah segitu aja Virgo. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oh ya, satu lagi. Ini general reading. Kalau mau personal, kontak gue aja. Ada tuh WA gue di bawah.